Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keberkahan. Semoga selalu dalam tilik kasih sayang Tuhan. Sehingga kita bergerak, berpikir, dan melakukan aktivitas untuk kebesaran Tuhan, untuk kebesaran namanya. Alhamdulillah, sekarang Agung coba mereview atau bahasanya tema hari ini adalah tentang suluk suluk. Ya mungkin bagi sebagian awam memang agak terdengar asing ya suluk ini ya. Tapi bagi sebagian yang sudah masuk ke dalam tasawuf atau tarekat itu hal yang sangat-sangat wajib untuk ikut suluk ini. Nah, mau izinkan Agung untuk sedikit bercerita tentang suluk dalam koridor dan pemahaman yang Agung terima. Alhamdulillah. Jadi perjalanan rohani ya itu suluk ya. Ada juga perjalanan rohani haji itu. Ya mungkin ini agak sedikit sensitif tapi semoga ini bisa bermanfaat untuk tambahan wawasan atau pengetahuan dan sifatnya versi Agung 37 Samawa. Kalau ada yang kurang atau ada yang mungkin bisa kurang sempurna atau apapun lah itu namanya, mohon maaf sebelumnya Jadi kenapa kok Agung berbicara tentang suluk? Karena kemarin ada yang bertanya tentang hal ini. Ada yang nonton langganan Agung itu, coba Mas Agung diurai tentang suluk itu. Nah ini izinkan ini kita bismillah nawaitunya adalah nawaitu untuk kebaikan, nawaitunya untuk kita hanya sekedar mencari ridhonya. Itu saja Jadi tidak ada tendensi yang lain, tidak ada tendensi yang sesuatu yang untuk Agung atau apapun lah namanya. Suluk Suluk itu adalah sebuah perjalanan rohani seorang salik di dalam mencari ridhonya, atau dalam bahasanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu. Dan itu di dunia tasawuf, tarekat itu hal yang wajib ya, suluk ya. Karena di situ akan digembleng semua totalnya. Jadi memang enaknya suluk di situ. Kita benar-benar melepaskan semua yang ada di dalam dunia masuk ke dalam kapsulnya, masuk ke dalam sebuah suro atau masjid itu dalam waktu 10 hari. Sebetulnya suluk ini sudah dilakukan oleh nabi-nabi kita. Nabi Yunus itu suluknya di dalam ikan paus. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad suluknya di dalam Gua Hiro. Iya. Nah, di mana dengan suluk sekarang ini, di zaman akhir ini, di zaman modern ini, kita masuk ke dalam suro atau masjid tadi. Dan tugas kita itu hanya 3. Hanya berzikir, sholat 5 waktu, makan, dan tidur. Khususnya dalam ilmu suluk adalah ilmu yang paling setelah keluar suluk itu salah satunya itu kan ada banyak, ada beberapa hadap ya. Salah satunya adalah kita batal wudhu. Artinya kita dimanapun itu harus punya wudhu gitu. Jadi itu yang paling penting di situ. Karena apa? Dengan wudhu ini kan setrumnya atau listriknya masih tercantol kepada ketuhanan, ke dalam keilahian, kasupnya di situ. Jadi sebetulnya fungsi suluk itu apa sebetulnya? Fungsi dan tujuan suluk. Suluk itu semacam gini. Biji yang dipendam agar tumbuh menjadi lebih sempurna. Itu. Jadi selama ini kan kita di dunia, urusannya dengan dunia dan dunia terusnya. Makanya di dalam suluk itu semuanya digembleng untuk dimasukkan kalimah Allah, untuk dimasukkan nafsu kerobanian atau keilahian atau ketuhanan. Itu. Sehingga kalau kita masuk ke dalam nafsu kerabian atau keilahian tadi, sehingga tidak ada nafsu-nafsu yang sifatnya serakah, sifatnya liar, tidak ada. Kita dibuat dengan sabar dan dengan istiqomah. Sholatnya pasti tepat waktu ya. Zikirnya pagi petang dijalankan ya. Makannya sudah dijamin oleh petugas yang bertugas itu. Jadi benar-benar luar biasa. Jadi pengalaman suluk ini akan menjadi aura yang tidak akan pernah putus untuk
berikut dan ikut terus. Bahkan alhamdulillah Agung berkesempatan bertemu dengan senior Agung atau kakak atau abangan lah. Itu sampai 40 kali suluk dalam hidupnya, dan beliau terus suluk. Ketika Agung bertanya, ya alhamdulillah Mas Agung, saya di suluk ini luar biasa, dapat banyak ilmu, dapat banyak pencerahan yang sangat-sangat luar biasa, dan itu tidak bisa diterangkan secara detail. Karena apa? Masuk ke dalam ilmu rasa, masuk dalam kerohanian itu. Yang tentunya kalau diceritakan, kalau orang tidak pernah tahu dan tidak pernah mengerti akan menjadi salah paham. Itu. Jadi ilmu ini ilmu yang sangat-sangat tinggi. Itu. Benar-benar luar biasa. Karena kita digembleng untuk nafsu-nafsu hewani itu hilang. Dalam arti lebih sedikit. Itu. Jadi nafsu kita itu nafsu mutmainah, menjadikan hati damai. Seperti dalam hadis qudsi, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke dalam ridhoku. Ya, itu seperti itu. Jadi jiwa ini digembleng untuk dimasukkan kapsul keilahian. Gitu. Sehingga kita akan jinak, sehingga kita akan menjadi lemah jiwanya. Tawaduk otomatis hasilnya. Gitu. Itu yang luar biasa itu. Ya alhamdulillah, kalau kita sudah ikut suluk, pasti akan ikut suluk seterusnya. Karena apa? Benar-benar kita hilang nafsu duniawi yang serakah tadi, nafsu hewani yang liar itu. Kita benar-benar dididik dan dimasukkan ke lima Allah secara total. Bayangkan 10 hari dalam istiqomah, benar-benar on time, benar-benar tepat waktu, benar-benar zikirnya luar biasa itu. Enaknya di situ dulur teman baik. Jadi kalau sudah merasakan suluk itu pasti akan ikut terus dan ikut terus. Itu. Karena apa? Di sana dipelajari semuanya. Dipelajari tentang ketuhanan, dipelajari tentang keilahian. Itu. Dan itu masing-masing punya apa ya namanya ya? Punya pengalaman atau rasa yang berbeda-beda. Masing-masing tidak sama. Dan lebih hebat lagi gini, itu ada sebuah istilahnya kesadaran ya itu. Kesendirian itu lebih berharga dari kehidupan. Betul ya? Kesendirian lebih berharga dari kehidupan. Itu betul. Kebebasan lebih berharga dari dunia. Itu juga betul. Ya, lebih berharga dari hidup dan kesendirian adalah saat seseorang sendirian dengan Tuhannya. Nah, di dalam suluk diajarkan itu, sendirian dengan Tuhannya. Berkomunikasi secara langsung dengan Tuhannya. Itu luar biasa. Tapi ini mohon maaf, pemahamannya jangan sepotong-sepotong ya. Nanti kalau pemahaman sepotong-sepotong bisa tidak ini, karena ini termasuk ilmu rasa ya. Jadi ada ilmu rasa, ada ilmu logika. Ilmu rasa itu berhubungan dengan rasa, berhubungan dengan ketuhanan atau unlimited itu. Jadi tidak bisa nyambung ketika ilmu logika, ilmu berpikir yang terbatas dibenturkan dengan ilmu yang tidak terbatas. Itu akan kacau, akan tidak nyambung itu. Jadi bagi dulur rekan teman baik yang belum pernah suluk sekalipun, nah mohon maaf, sebaiknya jangan ikut-ikut di dalam, karena tidak pernah tahu apa suluk sesungguhnya itu. Ibaratnya gini, kita jalan-jalan, ya, terus kemudian ada rumah yang jelek sekali. Nah kita di luar, terus kita 2 orang ngomong, yang satu, rumah itu walaupun jelek tapi di dalamnya ada emas dan berliannya. Si A ngomong begitu. Ya, kemudian si B berdebat, nggak mungkin rumah sejelek itu ada berlian dan ada rumahnya. Kenapa terjadi perdebatan seperti ini? Karena yang satu sudah masuk, si A, sementara si B belum masuk, hanya dilihat dari luar, hanya covernya, hanya memandang dari luar, bukan masuk ke dalam. Nah, sama dengan suluk. Jadi bagi yang pernah suluk pasti akan merasakan enaknya suluk, nikmatnya suluk, berkahnya suluk. Itu. Dan pasti doa terakhir adalah, ya Tuhan mohon izinkan kami ikut suluk berikutnya. Nah, rata-rata seperti itu. Doa untuk ikut suluk secara terus-menerus itu. Ya mohon doanya dulur Agung bisa ikut suluk lagi nggih, sehingga pemahamannya lebih sempurna, pemahamannya lebih tercerahkan itu. Nggih. Jadi gitu nggih dulur nggih. Jadi bisa dipisah nggih antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Ilmu dunia itu suluk, ilmu akhirat itu ilmu rasa tadi.
Dan masing-masing punya yang berbeda. Oh, saya tadi begini, saya tadi begini, saya tadi begini. Dan itu tidak bisa diceritakan. Kalau diceritakan harus yang sesuai dengan yang diikuti. Dan itu masing-masing punya rasa yang tidak sama. Itu. Jadi jangan sampai terjadi salah pertempuran. Yang satu ngomong hijau, yang satu ngomong biru. Karena orang Jawa sama orang Madura. Orang Jawa bilang ini hijau, orang Madura bilang ini biru. Nah, padahal semuanya gimana? Semuanya benar. Sama dengan itu. Setipis hidup ini setipis. Seperti tadi aku sebutkan di video yang lain itu. 1 tambah 1 adalah 100. Nah, kalau nggak ditonton, kalau nggak dicek secara total, terjadi apa? Salah kaprah. Terjadi kekacauan yang seharusnya tidak terjadi kalau kita paham ilmunya. Sudah nggak paham, sudah nggak merasakan, memvonis. Nah, itu yang bahaya itu. Hati-hati dulur nggih. Hati-hati. Jadi sifatnya ini hanya pengetahuan yang sangat-sangat terbatas dari versi Agung 37. Nggih. Jadi suluk itu seru sekali, suluk itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya suluk, jiwanya akan lebih mutmainah, jiwanya akan lebih tenang dalam kapsul Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi sangat-sangat keren itu kalau sudah bisa ikut suluk, pasti akan ikut yang lain. Kalau belum suluk, monggo. Bisa dijadwalkan suluknya ada di masing-masing jamaah atau ikhwan atau mursyid itu. Jadi lebih enak. Monggo, semuanya dalam cahaya nurun ala nurinnya. Nggih, nggih. Itu yang terbaik itu seperti itu. Jadi harus melakukan, harus merasakan. Sehingga ketika kita melakukan, kita merasakan, akan berbeda ketika kita berpikir dan berbicara. Karena orang yang baik adalah orang yang berpikir dulu baru bicara. Ya, berpikirnya tentu berpikir secara positif, berpikir secara ilmu, bukan berpikir secara nafsu. Nggih. Oke, dulur nggih. Jadi jelas dan clear ya bahwa suluk ini memang khususnya untuk pengamal tarekat atau tasawuf. Nah, ini ilmu yang tidak bisa di-share secara sembarangan karena akan menjadi salah paham. Karena ya itu tadi, yang satu pakai ilmu unlimited, yang satu pakai ilmu terbatas. Seperti profesor kan gitu. Ketika dia profesor, ketika dia bisa berpikir, dikasih pertanyaan apapun bisa dijawab. Karena dia sudah profesor. Tapi ketika dia sudah tidur, dikasih pertanyaan yang kelas 1 tambah 1 aja pasti tidak bisa menjawab. Nah, itulah fungsinya ketika kita memahami secara keduanya. Secara berpikir logika, secara rasa rohnya tadi atau jiwanya tadi. Nggih, itu dulu nggih. Semoga kita menjadi insan yang bisa terus belajar dan terus belajar sehingga tercerahkan, sehingga kita bisa menerima apa semua karunia Tuhan dan bisa memahami ayat-ayat Tuhan yang sifatnya sangat-sangat tidak terbatas. Nggih, sifatnya unlimited dengan adanya ketuhanan tadi. Nggih, semoga bermanfaat tentang tema suluk ini ya. Nggih, kalau mungkin masih belum jelas atau belum detail, monggo kita ngopi-ngopi dengan Agung 37 ya. Silakan kita bikin janjian, kita ngopi-ngopi agar lebih paham dan lebih detail. Nggih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sifatnya hanyalah versi Agung 37 sebatas pengetahuan yang Agung terima. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadikan kita saling silaturahim, kita saling mendoakan untuk kebaikan kita bersama. Nggih. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat berdaya dan terus berkarya. Matur sembah nuwun.